Jadi kalau ada yang bye-bye PKS, see you later. Keren ini. Sampai jumpa lagi. Okay. Ada banyak episode ke depan kita akan ketemu. Selama orientasinya kemaslahatan, kebaikan, akan ada banyak pertemuan insya Allah ke depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Saiful Jaman. Sahabat SJ, ini kesempatan berharga nih buat SJ Channel. Kita sering membahas PKS ya. Kita sering bahas Anies Baswedan dan berbagai hal yang menjadi concern kita selama ini. Saya diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi hari ini dengan Kang Indra untuk mengklarifikasi beberapa hal atau bahasa Islamnya ini tabayun. Masya Allah. Karena kita tahu hari ini PKS menjadi sorotan masyarakat, menjadi sorotan umat, tentu ketika terjadi persoalan antara Anies dan PKS. Nah, saya kira titik puncaknya di situ. Kemudian memang soal-soal lain menjadi pertanyaan. Kenapa dukung Bobi Nasution? Kenapa dukung Marcel? Saya kira concern umat hari ini ya karena menganggap satu-satunya garda terakhir partai politik yang masih bisa dipercaya adalah PKS. Ini diskusi saya dan kawan-kawan, kemudian netizen, sahabat SJ Channel. Rasanya kurang lebih ke sana gitu diskusinya. Jadi bersama Presiden Gema Keadilan. Jadi Gema Keadilan ini apa nih Kang? Sayap partai atau organisasi sayap partai di bidang kepemudaan PKS. Di bidang kepemudaan. Dan Kang Indra Kusuma adalah ketuanya ya. Dan istilahnya menggunakan presiden. Kenapa Kang? Seperti sekalian aja kenapa PKS pun pakai presiden bukan ketua umum? Ya. Istilah presiden. Ya itu dulu yang ringan dulu deh. Dari zaman PK kan sebelum PKS PK. Iya. Waktu itu istilahnya pun sudah presiden. Iya betul. Seingat saya waktu itu disampaikan bahwa kenapa presiden agar istilah presiden itu nggak sakral, soalnya orang takut dengan presiden begitu. Oke. Padahal sebenarnya di perusahaan juga banyak kan presiden, direktur dan lain sebagainya. Kemudian istilahnya presiden. Kalau PKS awalnya itu memang ketua umum. Jadi kan PK Partai Keadilan saat itu tidak lolos threshold sehingga tidak bisa ikut pemilu berikutnya. Aturan saat itu ya. Kalau sekarang kan meskipun nggak lolos threshold bisa ikut pemilu berikutnya. Kalau saat itu harus ganti, nggak bisa ikut. Maka kemudian dibentuklah Partai Keadilan Sejahtera. Ada dua partai saat itu. Ketuanya Pak Muzamil Yusuf. Sekjennya saat itu Mas Haryo Satyoko. Kemudian ceritanya dua partai ini gabung. Kemudian ketuanya lanjut lagi Pak Dr. Hidayat Nur Wahid dan istilah ketum ganti lagi jadi presiden lagi. Seperti itu. Dan di PKS jadi banyak presiden nih. Memang waktu itu Gema Keadilan pun awalnya ketua umum, ketua umumnya Bang Akbar Zulfakar, orang Bandung, yang sekarang jadi ketua harian tim Gabasi. Iya itu ngomong-ngomong tetangga sebenarnya. Oh gitu. Iya lanjut Kang. Dia ketua umum saat itu. Pas di muktamar terakhir di Bandung, dari Ustaz Ahmad Sayhu, presiden PKS menyampaikan, istilahnya presiden juga katanya. Biar senada. Arahan dari presiden PKS. Dan selain Gema Keadilan, di PKS ada Garuda Keadilan untuk anak-anak anggota. Ketumnya juga namanya Presiden Garuda juga. Keadilan. Ada beberapa relawan juga namanya Presiden juga. Presiden relawan digital dan lain sebagainya. Agar Presiden itu nggak sakral kayaknya menakutkan gimana. Setiap kita juga bisa jadi presiden. Iya. Terus kalau Gema Keadilan itu apa? Concernnya di mana? Kalau Gema Keadilan itu singkatan. Kalau saat ini generasi muda keadilan. Gemanya itu generasi muda keadilan. Concernnya memang di bidang kepemudaan, terutama pemuda kreatif, pemuda kreatif, pemuda lingkungan, komunitas-komunitas anak muda. Ya, dengan Gema Keadilan untuk kita
berkomunikasi dan menghimpunnya dengan Gema Keadilan. Begitu. Kalau yang Garuda tadi, Garuda Keadilan? Kalau Garuda itu untuk anak-anak anggota. Oke. Jadi seperti kalau TNI Polri kan ada FKPPI. Iya. Nah, kalau untuk yang anggota-anggota PKS, anak-anaknya diwadahi juga ada namanya Garuda Keadilan. Oke, berarti kepemudaan di PKS itu memang betul-betul diperhatikan, Kang ya. Ya. Nah, tapi ini pertanyaan awal nih, masih agak ringan nih ya. Ya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh PK zaman dulu, itu muda-muda. Betul. Ya, kita lihat. Nah, sekarang di 2024, kok banyak yang rambutnya sudah putih-putih itu. Kebanyakan malah yang tua-tua gitu. Kok kenapa bisa begitu gitu? Kira-kira apakah proses regenerasinya agak terhambat atau ada hal lain? Di PKS memang ada sistem kaderisasi dan ada terutama di struktur internal ada persyaratan terkait dengan keanggotaan itu yang memang lebih leluasa sebenarnya di jabatan publik justru. Oke. Asalkan dia anggota itu bisa sudah masuk, tidak harus jenjang tertentu. Memang ada kesadaran ini ada waktu yang berjalan terus. Yeah. Kita juga evaluasi terutama pasca 2019 ketika ternyata yang aleg DPR RI nggak ada satupun dari PKS yang usianya di bawah 40 tahun. Okay. Nah, kesadaran itu di bawah pimpinan Presiden Asyik Ahmad Syaihu. Yeah. Kemudian ada kesadaran untuk ada affirmative action untuk para pemuda. Alhamdulillah saat ini ada sekitar 8 kalau tidak salah yang di bawah 40 tahun. Ada Dr. Yang Gamal, masuk ya, ke DPR RI ya. DPR Salah RI. satunya Dr. Gamal. Dr. Gamal, Mas Solid dari Mas Solid. Depok, Kemudian Mas Rahmat dari Kang Pipin Sumbar. masuk ya? Kang Pipin enggak. Oh enggak. Dia sebenarnya suaranya kedua di bawah Ustadz Syaihu. Ustadz Syaihu jadi cagup harus mundur. Harusnya beliau, cuma beliau juga jadi Cawabuk kan, calon wakil bupati. Jadi yang dilantik yang nomor 3, suara ketiga. Iya. Tapi bahwa Pipin, kesadaran Mas itu sama-sama dengan saya di jubir Timnas Amin kemarin. Jadi adalah beberapa kali pertemuan. Tapi belum pernah ngobrol intensif kayak begini, belum pernah. Jadi kesadaran terkait dengan kepemudaan, makanya aktivasi organisasi sayap kepemudaan dan sebagainya. Sehingga sekarang di PKS lebih ruang aktivasi, sebetulnya sudah lebih muncul ya, sudah kelihatan. Untuk beraktivitas, termasuk untuk aktualisasi diri para pemuda lebih luas sekarang. Oke, terjawab. Jadi sebetulnya sudah bertambah kalau dibandingkan periode sebelumnya ya. Sudah ada kesadaran dan sudah ada perbaikan. Masya Allah. Nah, kita mulai masuk nih, Kang Indra. Kita lihat hari ini, tadi di awal seperti yang sudah disinggung sedikit bahwa PKS ini menjadi trending topik yang diperbincangkan oleh umat. Sebetulnya di platform X yang sering dijadikan perbincangan politik juga sama itu, sering muncul di list trending. Tapi itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian keanehan-keanehan, kemudian yang ujungnya malah bertambah. Kalau masuk aspek emosional tuh ada yang sedih, marah, segala macam lah. Ini kira-kira kalau secara umum dulu nih, Kang Indra, bagaimana PKS menyikapi ini gitu? Karena saya dalam beberapa kesempatan melihat ada beberapa petinggi PKS yang responnya seperti yang kalau asumsi kita tuh seperti yang meremehkan gitu. Jadi sudahlah, tenang aja. Itu nanti anak-anak abah itu nanti kembali kok pilih PKS gitu. Atau ada statement kita nggak rugi kok nggak dukung Anies gitu. Yang begitu-begitu tuh. Tapi ada juga yang kemudian saya lihat mengucapkan terima kasih, ini masukan berharga buat kami, ini akan kami olah, kami bukan partai malaikat gitu. Kita akan terus perbaiki. Nah, sebetulnya ada arahan nggak sih dari pimpinan tertinggi gitu untuk merespon gejolak umat yang bereaksi terhadap PKS? Pertama yang perlu diketahui
ketahui juga bahwa dinamika itu tidak hanya dalam konteks PKS dengan eksternal seperti tadi ya. Di internal PKS juga ya perbedaan pendapat segala macam itu terjadi dinamika seperti itu. Dan semua dinamika itu senantiasa direspon sebenarnya. Jadi perbedaan pendapat segala macam di internal PKS juga itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Bahwa bahkan kalau lihat secara sejarah ada yang sampai keluar dan sebagainya kan. Dan bikin partai baru ya. Dan saat ini perbedaan pendapat itu biasa. Yang kemudian biasa lainnya adalah kita ini ada tradisi perbedaan-perbedaan itu diresponnya lewat sistem yang namanya musyawarah. Syuro. Jadi ketika musyawarah itu tidak berarti sudah satu pendapat, justru ada musyawarah karena beda-beda pendapat secara internal juga. Begitu. Itu secara internal ya. Jadi bahwa dinamika itu juga gambaran dinamika internal, ada perbedaan pendapat dan sebagainya itu. Begitu. Termasuk adanya kecewa karena pendapatnya ternyata keputusannya nggak sesuai dengan harapan dan sebagainya misalkan. Termasuk saya juga merasakan hal seperti itu. Artinya itu terjadi juga bukan cuma lo seolah-olah kan anggapannya kader PKS mah seolah-olah budak yang taat saja samina wa ta'ata. Nah begitu. Sebelum ada keputusan, usulan, pendapat, dinamika itu terjadi. Bahkan ketika ada keputusan pun, ketika ada dirasa yang nggak tepat segala macam, masukan itu terus dinamika itu terus terjadi. Seperti itu. Tidak jadi ditutup, gitu. Secara internal itu dinamis, PKS itu nggak statis, nggak dinamis. Dan dialektika senantiasa terjadi, sehingga bahwa ada keputusan yang diubah dan sebagainya itu menunjukkan secara internal juga ada dinamika, seperti Tangsel misalkan begitu. Ditarik ya. Seperti itu kan. Itu karena ada hasil dinamika internal. Ada dinamika internal juga dan itu terkait dengan dinamika eksternal juga. Seperti itu. Nah, kalau terkait dengan arahannya justru untuk meminimalisir perdebatan di ruang publik yang apalagi di media sosial yang informasinya atau ada keterbatasan lah. Ada keterbatasan kata, keterbatasan pemahaman terkait dengan ekspresi, emosi dan sebagainya. Kan nggak utuh komunikasinya kalau di media sosial. Minimalisir, apalagi pejabat-pejabat publik begitu. Akan lebih tepat kalau ya komunikasinya langsung ketemu ya seperti inilah kira-kira. Makanya ke saya juga ada beberapa yang ketemu segala macam. Termasuk saya secara pribadi ketika ada hal-hal yang kok begini ya. Saya cek kira-kira siapa yang mengetahui ini. Hanya kontak beberapa orang, ada informasinya, oh seperti ini, setidaknya saya memahami konteksnya lah setidaknya. Terlepas dari apakah saya pun kemudian setuju atau tidak begitu. Seperti itu. Tapi saya memahami, oh konteksnya seperti ini. Kalau terkait dengan tadi, ya arahannya meminimalisir konflik, karena kan dalam konteks fikih dakwah juga al-ibtiad anis sadam ya. Prinsip dasarnya itu menghindari benturan. Meskipun kalaupun suatu saat harus berhadapan ya kita juga harus siap ya. Tapi prinsip dasarnya kita menghindari. Jangan cari musuh lah. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang katanya. Kang, kalau kita melihat misalkan kan yang bicara itu mulai dari rakyat jelata lah macam kita sampai ke tokoh-tokoh yang juga levelnya nasional. Kalau katakanlah kita bisa sebut tokoh-tokoh kritis misalkan Refli Harun, Rocky Gerung, Hersubino, terus termasuk bahkan Ustadz misalkan Felix Xiao. Ini kan sempat tempo hari bikin video khusus tuh, judulnya Dear PKS. Itu bicara panjang lebar tentang isi hati beliau dan mungkin pikiran-pikirannya terkait dengan keberadaan eksistensi PKS yang dirasa beberapa hal tidak tepat lah oleh Ustadz Felix Xiao. Nah, ini apakah bagaimana PKS merespon yang semacam itu gitu? Kalau orang menyampaikan apalagi nasihat, itu niatnya insya Allah baik.
Tentunya kita berterima kasih banyak. Oh, jadi respon pertama terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah, berarti ada peduli nih gitu. Nah, itu karena dia. kan karena dasarnya peduli. Bahwa kemudian PKS juga punya hak jawab. Ya. Atau setidaknya, kalau saya sih bukan dalam konteks menjawab, ada hal yang sifatnya paradigma yang kayaknya kita perlu diskusikan nih. Kita sepakati. Dan ini nyambung, bahkan tadi dari Kang SJ juga ada yang diulang-ulang, yang mirip dengan Mas Felix. Jadi kalau ini sebagai ya, respon, bolehlah. Dari Ustaz Felix begitu. Ada satu diksi misalkan umat nih. Karena yang ramai itu kan, wah PKS berkhianat terhadap umat. Termasuk yang jadi perhatian concern dari Ustaz Felix Yao kan ketika PKS tidak jadi mencalonkan Pak Anies. Kemudian muncullah, dan itu senada dengan yang di media sosial, termasuk bahkan ada beberapa elemen kepemudaan juga yang langsung datang ke DPP PKS. Saya juga ketemu dengan teman-teman, diksinya begitu. Yang sama PKS mengkhianati umat. Aspirasi umat. Aspirasi umat. Bahkan yang tersebar kan begitu kan, pengkhianat umat, bahkan munafik dan lain sebagainya lah. Nah, saya berpikir begini, kayaknya ada hal yang perlu kita tinjau ulang nih. Karena diksi itu saya khawatir kita terjebak kepada takfiri secara halus. Ketika, punten ya, seolah-olah yang disebut umat itu adalah yang memilih partai kita misalkan, atau yang memilih calon kita. Soalnya calon presiden ini yang memilih ini umat. Kalau nggak memilih ini bukan umat seolah-olah. Memangnya pemilih Pak Prabowo bukan umat. Memangnya yang milih Pak Ganjar bukan umat. Begitu. Ini paradigma tentang umat perlu diluruskan karena ketika ini tidak diluruskan, khawatir tadi muncul ada takfiri secara halus. Seolah-olah kalau kemudian PKS ini kemudian saat ini bekerja sama misalkan dengan Pak Prabowo, seolah itu bukan umat. Prabowo itu seolah bukan umat begitu. Ya. Dan ini bisa jadi takfiri secara halus loh. Kita mempersepsi bahwa umat itu ya semua umat Muslim, semua umat Muslim dan semuanya adalah mad'u dalam konteks dakwah, mad'u dakwah. Jangan sampai kita membenci hanya karena beda kelompok, beda partai dan sebagainya, seolah bukan umat begitu. Seolah kalau dia di PDIP seolah bukan umat begitu. Hati-hati loh, ini bisa takfiri secara halus loh. Kalimat-kalimat seperti ini. Sedangkan kita dalam konteks kita memahami umat dan rakyat itu irisannya hampir 100% tuh. Sehingga ketika kita melayani rakyat, ya itu melayani umat. Dan umat dalam perspektif kita tidak hanya yang menjadi konstituen kita, termasuk yang memilih Pak Prabowo. Ya realnya saat ini kalau boleh dibilang, ya itu kan suara umat juga beliau itu. Beliau jadi itu suara umat. Maka ketika disebut mengkhianati umat, mana? Gitu. Nah ini kayaknya perlu dipertimbangkan ulang nih, diksi-diksi seperti ini. Dalam konteks PKS sebagai partai politik, mungkin lebih tepat itu konstituen. Kalau konstituen kan ukurannya jelas, milih atau tidak. Dalam konteks konstituen PKS, ya milih PKS atau tidak. Konstituennya Pak Anies misalkan, milih Pak Anies dan Muhaimin nggak kemarin atau tidak. Dan antara konstituen Amin dengan konstituen PKS juga irisannya tidak 100/100. Betul kan? Karena ada partai lain juga. Ada partai lain. Dan faktanya yang lebih banyak ke partai lain. Bahwa pemilih PKS sebagian besarnya memilih Amin, ya. Tapi fakta juga pemilih Amin sebagian besarnya milih bukan PKS. Itu fakta loh. Itu fakta. Nah, jadi ini perlu diluruskan. Kalau saya ingin menarik, kalau mau fair konteksnya konstituen. Konstituen. Nah, konstituen ini dalam konteks tadi ya, ada pemilih Amin, ada pemilih PKS, ada irisan di situ. Nah, memang kemudian
dengan dinamika kemarin, akhirnya pemilih Amin yang bahkan bukan konstituen PKS pun ikut. Nah, kalau yang begitu, terus terang, saya di media sosial, saya bereaksi. Termasuk dengan teman-teman, karena ketika jejak digital dicek, banyak yang bukan pemilih PKS. Bilang, wah tinggalkan PKS pengkhianat, munafik. Ketika ternyata pemilih partai ini, pemilih partai ini. Termasuk di beberapa grup, yang saya ikut langsung grup-grup keumatan. Oh, PKS pengkhianat, saatnya tinggalkan. Saya bilang, Bu, Ibu kan caleg partai ini gitu. Emang sejak awal bukan PKS gitu. Seperti itu. Nah, kalau batasannya konstituen itu akan lebih jelas. Nah, konstituen PKS sendiri memang akhirnya jadi kebagi ya dalam konteks ini. Ada konstituen PKS yang memilih PKS karena percaya dengan visi misi PKS. Dan kalau yang seperti ini umumnya justru berharap untuk PKS ini memimpin, masuk di sumber-sumber atau pusat-pusat pengambilan kebijakan. Begitu. Tapi ada juga realitas ini bahwa ada yang milih PKS karena tokoh Pak Anies lah misalkan, seperti itu. Yang ikatannya akhirnya lebih kuat dengan Pak Aniesnya kan. Ketika Pak Aniesnya misalkan tidak dicalonkan oleh PKS, kecewa, kemudian PKS juga harus ikut, misalkan begitu ya, ikut jadi oposisi lah, misalnya seperti itu. Ini kan konteksnya seperti itu. Kita perlu Pak Anies juga belum tentu jadi oposisi. Belum tentu. Bisa jadi menteri. Iya. Bahkan gini, konteksnya ketika beliau misalkan berupaya untuk menjadi calon gubernur, di eksekutif nggak ada oposisi di eksekutif. Jadi gubernur itu jadi bawahannya presiden. Lebih tepatnya bawahan dari bawahan presiden Mendagri. Kalau mau jadi ikon oposisi, bukan di eksekutif. Karena eksekutif pasti bawahan presiden tuh kalau pilkada. Kalau mau, ya memang bikin partai sendiri. Atau di parlemen, kalau di dalam sistemnya di parlemen, oposisi. Atau ya ekstra parlementer, itu oposisi juga. Begitu. Kalau oposisi ya, kalau oposisi. Seperti itu. Ada kelompok lain lagi nggak? Tadi kan ada dua ya, ada yang pemilih karena PKS-nya, ada yang pemilih karena tokoh. Ada irisan yang lain nggak? Karena pilihan macam-macam. Macam karena ada saudara PKS-nya nyaleg segala macam. Itu macam-macam. Itu iya biasa lah ya, di mana-mana juga mungkin ada. Saya ingat cerita Mas Anies justru. Waktu ada book fair di Jakarta, saya hadir pembicaraan Mas Anies. Beliau cerita tentang pilihan di Amerika pas George Bush yang periode kedua. George Bush periode kedua, lawannya dari Demokrat. Beliau menceritakan imigran dari Irak yang sudah jadi warga negara Amerika, dia bingung milih gitu. Di satu sisi dia marah ke George Bush, ini orang yang sudah membantai saudara-saudara saya di Irak nih, gitu. Yang sudah membantai saudara-saudara saya di Irak, George Bush. Karena waktu itu kebijakannya kan invasi ke Irak, George W. Bush. Tapi akhirnya sambil marah-marah, orang itu milih George Bush. Kenapa katanya? Karena akhirnya dia bilang begini, oke lah, orang ini telah membantai saudara-saudara saya di Irak. Tapi sekarang saya warga negara Amerika. Kalau saya milih yang lawannya George Bush dari Partai Demokrat, ini justru legalisasi mendukung LGBT. Saya nggak mau anak saya LGBT. Jadi sambil marah-marah dia milih George Bush gitu. Kenapa nyoblos itu marah saya, karena saya sampai saya coblos saja gitu ya. Jadi pilihan itu bisa macam-macam dan bebas. Ada yang karena saudara, makanya ada yang dibagi-bagi kan, pusatnya ke ini. Jadi macam-macam sebenarnya alasan orang memilih. Cuma kalau kembali ke yang tadi, konstituen. Nah, kalau konstituen, untuk konstituen, saya secara pribadi khususnya ya, selain ketika ada respon seperti itu, pertama berterima kasih, kedua, saya biasanya sampaikan begini. Ada pertanyaan ya kita sampaikan, konteksnya seperti ini nih. Bahwa kalau beliau pun masih nggak setuju, kalaupun masih nggak setuju, karena saya yakin kalau pemilihnya rasional, kita nggak setuju di sini. Tapi ke depan kita berjuang itu ada jutaan episode. Di episode ini kita nggak setuju. Di episode lain kita masih bisa setuju tuh. Kita ada kebersamaan. Jadi nggak pokoknya. Kalau sudah pokoknya harus karena satu hal, karena satu episode kesannya nggak akan sama sekali, itu bukan pemilih rasional.
itu pemilih emosional. Ya, karena ini juga saya juga pengen memperjelas juga ke Kang Indra, karena saya juga bagian dari kelompok yang pemilih PKS sejak zaman PK. Gitu. Masya Allah. Bahkan ya sudah kita pengaruhi lah lingkungan kita, keluarga kecil, keluarga besar dan seterusnya. Bahkan ini di sini ada garasi mobil tadi ya di depan, itu tuh selalu dipakai oleh kawan-kawan PKS DPC di sini untuk kegiatan pengobatan gratis, sembako murah, atau bahkan kampanye. Selalu dipakai oleh teman-teman di sini, dan saya selalu senang saja ngebantu partai yang saya senangi. Tapi memang kemarin Kang, ketika persoalan itu muncul, saya masuk pada kelompok yang marah gitu, marah, kecewa, kesel, apalagi ditambah-tambah gitu. Loh, kok dukungnya Bobi Nasution dinasti politik, gitu. Loh, kok Marcel gitu. Jadi seolah-olah bertambah terus. Sampai akhirnya ya kemudian ada pertemuan dengan beberapa kawan-kawan PKS seperti Kang Alimul dan yang lain-lain. Ya memang berbeda dengan penjelasan secara langsung seperti ini dibandingkan dengan sekedar tweet gitu ya di platform X ataupun platform media sosial yang lainnya. Hanya yang menjadi concern hari ini saya pertanyaan ke Kang Indra nih, kan memang PKS juga sebagai sebuah institusi besar, kalau bisa dibilang partai Islam terbesar lah di Indonesia begitu, dan banyak diisi oleh orang-orang yang rasional, orang-orang pintar, berpendidikan tinggi. Apakah membaca suasana emosi rakyat gitu yang kan kita bayangkan ya, kalau ada orang lagi marah tuh kan mungkin kita nggak perlu jelasin dulu gitu, ya bung dia lagi marah kok, kita kasih penjelasan yang benar pun gitu, bisa jadi dia nggak terima gitu. Artinya ada strategi yang lebih psikologis gitu untuk udah yang ini jangan dulu direspon, nanti kita respon di waktu yang tepat, misalkan 2 bulan lagi. Ada nggak Kang tuh yang begitu strategi? Itu tadi sebenarnya dengan memahami itu, oh ini psikologi konstituen. Kalau istilah Kang Haru ketua DPW itu kayak di pesawat. Ini cuaca lagi nggak baik nih gitu. Turbulensi. Pasang seatbelt segala macam begitu. Nah, tapi bahwa ada dua, ada kalau hal-hal yang tadi sifatnya hoax, ya itu perlu kita klarifikasi. Untuk hal-hal yang sifatnya hoax. Kalau ekspresi kemarahan, dan nyambung dengan yang tadi yang Ustadz Felix Yao ya. Selain tadi yang diksi umat yang kayaknya kita perlu tinjau ulang tuh, karena akhirnya karena digunakan diksi umat, bahkan yang bukan konstituen PKS pun ikut-ikutan gitu jadinya. Jadi kita marah, padahal nggak milih. Ya. Padahal nggak milih gitu. Karena merasa bagian dari umat juga. Padahal sebenarnya tadi yang milih Prabowo juga umat juga. Yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Rizik misalkan, jangan mau diadu domba. Berarti kan ada yang mengadu domba, dan ada konten-konten yang mengadu domba. Nah, terutama yang hoax itu. Jadi kalau yang sependek pengetahuan saya, kalaupun yang dilaporkan itu karena konten hoax, bukan karena kritik. Bukan kritiknya, tapi karena hoaxnya. Kalau yang mencaci maki, bilang munafik, pengkhianat segala macam, nggak ada satupun yang dilaporkan. Tapi ketika ada konten yang itu tidak benar dan itu menjadi bumbu-bumbu dalam dinamika tadi, itu kan jadi menambah masalah nih. Menambah masalah. Ini yang kalau Ustadz Felix menyampaikan, oh, kalau yang kritik jangan dilaporkan. Nggak, bukan karena mengkritiknya. Karena ini kontennya. Yang terakhir saya buka masih ada tuh konten itu. Saya nggak tahu. Saya belum buka lagi ya. Terakhir saya buka masih ada. Dan misalkan sampai ada yang kan kontennya bahwa sejak awal PKS yang mengusung dari 2005, mengusung Pak Jokowi, sehingga kemudian ini ada yang ini dosa jariah PKS nih, begitu. Ini konteksnya ini ya, barangkali ada yang ini yang ngomongin yang mana ya? Ini pelaporan dari PKS terhadap media, salah satu media salah satu media yang memberitakan bahwa PKS itu gimana? Bahwa PKS mengusung Pak Jokowi sejak periode pertama 2005 di wali kota Solo. Sehingga itu dianggap dosa jariah PKS. Begitu. Yang benarnya? Yang benarnya periode kedua. Periode pertama itu
PKS, dukung yang lain. Dan secara kinerja pas periode pertama emang bagus. Sehingga memang Pak Jokowi ini cocok jadi wali kota ini. Kalau jadi wali kota cocok gitu. Iya. Pas periode kedua, jadi kinerjanya bagus, PKS ikut dukung di situ. Nah, ketika ke Jakarta, PKS kan enggak ikut. Enggak. Dan foto yang dicantumkan membumi di situ justru foto dengan Pak Hidayat Nur Wahid. Ketika di Jakarta yang justru PKS nggak dukung Pak Jokowi. Termasuk ketika Pilpres 2014-2019 PKS nggak dukung. Karena ya, kayaknya cocoknya di situ tuh yang tadi itu. Gitu. Tapi itu somasi ya? Ya. Bukan langsung melaporkan ini kan? Enggak, lapor. Karena Kenapa kalaupun somasi dulu? Sependek pengetahuan saya, nggak terdaftar juga di Dewan Pers kalaupun mau. Soalnya kalau media kan idealnya ke Dewan Pers ya. Untuk difasilitasi sama Dewan Pers ya. Ketika ini nggak terdaftar di Dewan Pers, ya polisi lah. Sebenarnya kalau itu dicabut, selesai, clear sebenarnya. Mudah-mudahan ada solusi itu ya, islah lah. Saya berharap juga islah. Dengan bahwa konten yang seperti itu yang memang nggak betul, sama ada satu lagi sebenarnya. Ya kalau nggak betul kan dianya yang harus minta maaf kan. Iya. Bahwa kalau periode kedua ya, karena saat itu periode pertama kinerjanya memang bagus dan diakui semua, makanya masyarakat juga memilih beliau kan di atas 90% saat itu, karena kinerja periode pertamanya bagus, begitu dianggap bagus oleh masyarakat. Nah, sama satu lagi ketika menganggap bahwa PKS ini, media yang sama itu yang setahu saya yang pertama kali menyebarkan, mungkin melihat ada yang Pak Jokowi, seolah semua partai tunduk kepada beliau. Ada paling besarnya PKS kan, di tengahnya kan? Ada dua lagi. Paling besarnya PKS, yang lain, dan ada satu partai yang enggak. PDIP. Nah, ini kan dan membingungkan publik. Karena gini, memang ada situasi yang membingungkan dalam konteks ini. Kalau istilah Mas AF itu, ini situasi bulan masih terlihat bercahaya. Tapi masih agak remang-remang gelap. Ini mulai agak cerah, tapi matahari belum muncul gitu. Sehingga orang kemudian menyamakan, ini masih bingung, ini masih malam atau sudah pagi. Dalam konteks gini, orang kadang masih kecelek pemahaman tentang Kim. Kim. Ya, itu yang sudah ada di kepala saya mau tanya sebetulnya. PKS itu gabung ke Kimnya Jokowi apa Kimnya Prabowo ini? Nah, itu dia. Kim itu kan koalisi Indonesia Maju. Ketika di pemerintahan itu jadi kabinet Indonesia Maju sama-sama Kim. Dua-duanya Kim. Nah, yang sering diasosiasikan emang nanti nyambung dengan isu politik dinasti sebenarnya. Tapi kalau secara kepartaian, ukuran gabung koalisi itu, apalagi yang sedang menjabat di kabinet. Di kabinet. Yang terjadi, PKS itu tidak gabung dengan Kim Jokowi. Baru komunikasi, bangun hubungan baik dan siap untuk bekerja sama di Kim Prabowo. Begitu. Ukurannya apa? Jelas kok. Kabinet, cek aja di kabinet. Satu-satunya partai parlemen yang tidak ada di kabinet saat ini, ya PKS. Bahkan kemarin beberapa kali ada reshuffle, PKS nggak masuk di situ. Karena PKS koalisinya dengan Kimnya Pak Jokowi. Justru nih, banyak yang kecelek itu dengan konflik internal PDIP antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. PDIP-nya masih bagian dari Kim Jokowi sampai detik ini. Menterinya masih paling banyak loh. Sampai detik ini, betul kan? Ya. Yang terjadi adalah ada konflik personal Pak Jokowi dengan Ibu Mega, sehingga terjadilah dinamika yang kita lihat sama-sama. Tapi Pak Jokowi KTA-nya masih PDIP loh. Nggak dicabut ya? Kalau Gibran sudah ada penjelasan dari Ketua DPC Solo sudah. Tapi ke Jokowi memang nggak ada. Nggak ada. Betul kan? Dan menterinya masih ada di dalam. Jadi ini sebenarnya urusan internal, dapur internal PDIP sebenarnya. Cuma kemudian yang lain ketarik-tarik. Tapi jadi seolah-olah PDIP oposisi. Lah, kata siapa? Sampai sekarang kabinetnya paling banyak kok. Gitu. Nah, yang kita belum tahu, PDIP di Kimnya Prabowo gabung atau tidak kan? Seperti itu. Jadi kalau
PKS ya dengan Pak Prabowo komunikasinya. Begitu. Jadi kalaupun partisipasi rencana itu kemungkinan di pasca 20 Oktober. Jadi memang ini batas 20 Oktober itu jadi penentu tadi antara bulan yang masih ada dengan matahari yang belum muncul karena belum syuruk ya. Belum terbit. Tapi artinya memang komunikasi dengan Pak Prabowo sudah mencapai tahap kesepakatan ke depan begitu. Nah, kalau kesepakatannya kayaknya ya. Cuma informasinya ketika ketemuan yang saya dapat kabar itu sampai Pak Prabowo bilang, Ustadz, saya teh Muslim. Gitu. Kenapa ngomong gitu? Mungkin karena tadi ada yang menganggap seolah-olah yang ini mah bukan umat kali. Iya. Paradigma itu menjadikan beliau kan mudah sekali dilihat. 2 periode Prabowo didukung sama PKS. Bahkan bisa jadi bercandanya sebagian teman-teman ya. Bisa jadi ini doa yang pengkabulannya tertunda. Ya. Karena Allah sendiri yang bilangnya doa itu bisa dikabulkan langsung, bisa ditunda. Nah ini yang ditunda. Doa 2014, 2019 tidak dikabulkan. Jadinya ketika PKS dukung Pak Anies yang saat itu kita lihat ini potensi lebih baik nih kalau memimpin. Cuma ternyata suara umat, mayoritasnya suara rakyat lah ya kalau dalam konteks ini, mayoritasnya ke Pak Prabowo. Tapi bukankah saya nggak tahu ya, kalau diingat-ingat saya nggak ingat nih, apakah ada statement dari petinggi PKS? Bukankah narasi-narasi yang berkembang dari perubahan kemarin, koalisi perubahan itu, yang mengatakan bahwa 58% itu nggak murni, itu hasil kecurangan, itu hasil intimidasi, itu hasil iming-iming dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang PKS gabung, kira-kira apa rasionalisasinya? Ya. Ketika atau misalkan gini ya, sedikit nih mungkin saya ingat, Mas Khalid kalau nggak salah apa Kang Pipin yang bicara di media tuh, nggak mungkin kita udah ini ternyata kita gabung juga ke kolam itu. Nah, Dr. Iqbal ya betul. Itu kan viral itu kemana-mana. Lah sekarang gabung, nah, gimana tuh Kang? Ya, hal itu ya kita PKS termasuk yang terlibat mengumpulkan bukti segala macam, termasuk menggugat ke PKS MK. Sudah terkenal paling termasuk menggugat ke MK kan? Ya. Dengan data segala macam yang dimiliki oleh tim Amin saat itu, karena PKS bagian dari tim Amin. Sudah disampaikan, dialektika segala macam di Mahkamah Konstitusi sudah disampaikan. Tapi kan konflik ini perlu ada kejelasan. Dan keputusannya sudah ada, keputusan MK. Sudah ada. Yang 3 menyatakan yang menyatakan bahwa 5 ya intinya tetap Pak Prabowo Gibran yang resmi lah. Artinya menang. Artinya itu ditolak gugatan itu. Gugatan itu ditolak. Ada keputusan MK, kemudian diinikan dengan keputusan KPU. Proses itu sudah kita uji di mahkamah. Kita yakin, tapi kemudian itu kan ditolak. Itu ditolak. Nah, di sini kenegarawanan itu diujinya di sini. Dan itu dibuktikan oleh Mas Anies dan PKS. Menerima. Ketika pengumuman hasil Pilpres, PKS dan Mas Anies hadir mengakui bahwa itu resmi. Itu resmi. Jadi pilihannya ketika sudah ada keputusan resmi, ya itu kita nggak bisa jadi masih misalnya gitu, tapi udah saatnya move on. Jadi dan juga terlepas dari bahwa itu kemungkinan keputusannya di belakangnya ada kong kali kong atau ada intimidasi juga atau ada iming-iming segala macam itu. Nah, kalau kita tidak bisa membuktikan ya susah juga. Nah, negara hukum. Kecuali negara hukum. Pada akhirnya tuduhan-tuduhan itu kan perlu ada kejelasan status. Bahwa mungkin ada bukti segala macam, iya. Cuma mahkamah, hakim tidak menganggap itu TSM aja. Itu ada bukti ini, cuma nggak dianggap TSM oleh para hakim. Yang kemudian ada keputusan MK, ada keputusan KPU. Mas Anies PKS hadir di situ kan berarti mengakui bahwa ini resmi nih, legal. Nah, setelah resmi, dalam konteks akad urusan pemenangan Pilpres PKS dengan Mas Anies, saat itu kan berarti selesai, clear, udah sampai akhirnya nih, udah ujung.
begitu. Makanya ketika pilkada ini akad baru, karena kan aneh sebenarnya. Ada yang di medsos, oh saya dulu memilih PKS itu karena ingin Pak Anies jadi cagup loh, kan dulu pilpres gitu. Berarti kalau gitu seolah-olah berharap Pak Anies kalah kan? Justru kita ingin Pak Anies waktu itu menang, begitu. Dan dalam konteks itu ketika pilgub yang kita prioritaskan ya Mas Anies, Mas Anies. Ya kita tahu bagaimana keputusan dari MK itu katanya sudah ada dari Agustus, tapi ditunda pengumumannya yang penurunan threshold itu. Oh yang itu. Ya. Tapi bagaimana merespon itu? Saya mendengarnya begitu. Ini kan sebetulnya kalau sudah diputuskan Agustus ya mestinya Agustus dong, sehingga PKS anggaplah dengan tidak perlu berkoalisi bisa maju sendiri. Tapi ini di ujung-ujungkan gitu sehingga tidak ada waktu lagi untuk melakukan persiapan ulang dan sebagainya. Memang ini dampak terkait dengan itu, ada yang terkait dengan Jakarta dan yang lainnya, termasuk Tangsel. Ini ceritanya ada unik lagi. Nyambung ke Tangsel. Jadi kita masuk sekarang ke Jakarta ya. Jadi prioritas PKS pertama ya Mas Anies. Makanya PKS saat ini kan alhamdulillah menjadi pemenang di DKI di Jakarta. 18% ya. 18 kursi. 18 kursi. Dari 100 sekian kursi di atas 100. Nah, sehingga kita berharap ini saatnya kita juga masuk di eksekutif. Nah, dari kader saat itu yang dimunculkan kan Pak MSI ya, 105. Sempat ada reaksi tuh. Wow, ninggalin PKS, ninggalin Pak Amin segala macam. Kemudian baru disampaikan keputusan DPTP. Karena kalau pilkada itu DPTP yang mutusinnya. Level pusat, Dewan Pengurus tingkat pusat. Ketuanya Ketua Majelis Syuro, ada Presiden Partai dari DPP, dari Dewan Syariah, MPP, kemudian dari wakil-wakil Ketua Majelis Syuro dan Sekretaris Majelis Syuro di situ. Jadi kalau terkait dengan yang sifatnya nasional, itu Majelis Syuro. Makanya oposisi atau di luar pemerintahan atau dalam pemerintahan lah lebih tepatnya, itu keputusannya Majelis Syuro. Tapi kalau pilkada itu DPTP, itu lebih sedikit lagi orangnya. Tapi orang-orang inti dari lembaga-lembaga tinggi di PKS. Nah, yang memutuskan Aman, Pak Anies, Sohibul Iman, begitu. Itu kemudian dipublish dan itu sudah ditetapkan oleh DPTP. SK juga sudah, begitu. Cuma memang saat itu peraturan yang lama minimum kan 20%. PKS itu kurang dari 20%. Masih butuh 4 kursi lagi. Butuh 4 kursi. Nah, dalam perjalanannya memang saat itu Pak Anies pas lagi keluar kalau tidak salah ya. Pas pulang kemudian beliau juga sakit. Tapi ada LO yang secara intensif juga komunikasi dengan beliau. Sampai dikunjungi, dijenguk oleh Pak Presiden PKS. Nah, itu ada konteksnya juga. Jadi dengan peraturan yang saat itu 20%, maka tadi nggak bisa sendirian nih. Nggak bisa sendirian. Salahnya informasi-informasi kita terima, oh ternyata Nasdem sudah check out. PKB juga check out. Jadi tinggal PKS aja nih. Makanya Presiden PKS hadir juga saat itu untuk memastikan terkait dengan pasangan Aman ini aman. Meskipun ada beda persepsi ternyata. Persepsinya Pak Anies yang disebarin via voice note itu, beliau mempersepsi batasan 4 Agustus. 4 Agustus itu disebut juga oleh Mas Anies di voice note-nya. Itu versi beliau adalah persetujuan wakil. Persetujuan wakil. Tapi Mas Anies juga menyampaikan di voice note-nya, kenapa ada batas tanggal 4 yang seminggu itu tanggal 4? Karena tanggal 7 mau ada rapat DPTP untuk memastikan pasangan Aman ini aman. Nah, ini yang belum terelaborasi lebih jauh nih ke publik. Pasangan aman-aman artinya bisa berlayar. Ada SK dari partai yang lain. Begitu. Atau
pahit-pahitnya ada dinamika lain, sebenarnya sudah ada usulan juga dari DPW DKI. Jadi kan gini, ketika partai-partai ini sudah dengan Pak Ridwan Kamil itu sudah bisa maju meskipun tanpa PKS. Sudah bisa. Yeah. Dengan informasi tadi, Nasdem, PKB sudah ke sana, dan kemudian minta supaya ditarik, dipastikan ada SK. Ternyata itu nggak berhasil juga sampai tanggal 4. Berarti kan opsinya tinggal PDIP. Kalau yang basisnya kursi parlemen. Yeah. PDIP, teman-teman PDIP pun namanya nggak mau kalau nggak ada orangnya di pasangan. Okay. Betul kan? Berarti kan ini opsinya, kalau masih hanya PKS saja, dan kemudian nggak deal juga dengan PDIP, opsi sebagai opsi kesekian, ini terancam PKS dan Mas Anies sama-sama nonton. Okay. Betul kan? Sama-sama nonton. PDIP nonton, PKS nonton, Anies nonton. Calon tunggal tuh, paling sama yang Dharma Pongregun, yang independen itu. Yeah. Sehingga kemudian DPTP menyampaikan agar dicari kekurangannya itu, dan ada sampai 4 Agustus itu, agar bisa aman, tenang nih, bisa narik lagi yang sudah gabung ke Kimplus, yang atau dengan PDIP. Kalaupun dengan PDIP, ada opsi sebenarnya yang sudah disampaikan oleh DPW PKS Jakarta, yaitu kalaupun ya, karena nggak bisa nyalon harus dengan PDIP, ini pahit-pahitnya nih, yang di luar yang sudah ke Pak Ridwan Kamil atau dengan partai apapun yang lain dan wakilnya bukan dari PKS, mana Pak Aniesnya yang katanya PKS. Ternyata beliau nggak berkenan kan? Beliau nggak berkenan, ya mentok lagi kalau begitu. Beliau nggak berkenan. Ya, kita juga nggak mau kalau dipetak kompil lagi seperti Pilpres kemarin kan? Begitu. Apalagi konteksnya saat ini PKS menang. Dan kita membuka itu, meskipun kita juga kaget. Ternyata di mata Najwa, kalau ke partai beliau cerita, menawarkan diri untuk jadi anggota kan? Ke partai, nggak disebut partainya apa gitu. PKS menawarkan, beliaunya nggak berkenan. Karena nah ini sedikit ya. Ini diskusi saya dengan teman-teman alumni psikologi itu. Bahwa kenapa teman-teman menyampaikan kekecewaannya juga. Yang ini Anies ini kan soalnya PKS banget. Katanya gitu. DNA-nya sama katanya. PKS banget gitu. Saya bilang sebentar. Kalau saya secara pribadi ya, ini secara pribadi loh. Saya ngelihat enggak ya. Justru Pak Anies itu identiknya bukan dengan PKS, dengan Nasdem. Bukan dengan PKS. Secara pemikiran, secara kesejarahan, dulu ketika Ormas Nasdem, platform segala macam diantara itu kan idenya Pak Anies tuh. Idenya Pak Anies. Jadi isi pikiran Pak Anies tentang bangsa negara itu sudah ada di Ormas Nasdem, yang kemudian juga diadopsi di Partai Nasdem. Begitu. Makanya, kalaupun ini prediksi saya, kalaupun beliau bikin partai, kecil kemungkinan partai Islam seperti PKS. Yang paling mungkin itu kemungkinan seperti Nasdem. Jadi yang akan tergerus itu bukan PKS, Nasdem justru. Ini prediksi saya pribadi ya, prediksi saya pribadi. Makanya saya ketika baca survei indikator kalau misalnya yang terakhir sekarang, PKS itu masih di 7,7, masih tinggi tuh. Justru Nasdem yang ngedrop di 4, sekian persen. Kembali ke persoalan politik dinasti, Kang. Karena ini masih ramai terus diperbincangkan. Walaupun tampaknya akan gagal dinastinya, tapi di luar itu menjadi pertanyaan kita semua ketika kita pernah mendengar ada sebuah podcast. Di situ ada Bang Mardhani, ada Refli Harun, ada Said Didu kalau tidak salah, dan kita mendengar clear apa yang disampaikan Bang Mardhani bahwa beliau itu salah satu dari anggota Majelis Syuro, dan informasinya 75% kalau tidak salah dengar saya itu memilih untuk mengambil sikap oposisi. Nah, ternyata sekarang gabung. Berarti yang menang 25% nih. Nah, itu gimana ceritanya itu, Kang? Ataukah Majelis Syuro itu, musyawarah itu bukan
berujung voting. Kalau kan itu kan voting ya kalau 75. Nah, tapi lebih kepada konsensi atau ada hal apa gitu. Oke. Baik. Kalau keputusan atau kalau dalam usul fikih istilah hukum misalnya gitu ya. Itu yaduru ma'illah, berputar bersama sebab-sebabnya. Berputar bersama sebab-sebabnya. Oke. Jadi sesuatu yang ini kalau konteksnya fikih dulu ya. Iya. Konteksnya fikih. Bahkan sesuatu yang haram pada suatu ketika bisa jadi halal. Yang halal bisa jadi haram. Ya, dalam ada ini tertentu ilat-ilat. Ya. Dan itu tergantung dengan situasi, kondisi. Dalam konteks tadi betul bahwa misalkan ada 75% menginginkan oposisi. Kemudian 25% koalisi gabung. Itu di Majelis Syuro, kemungkinan sebelum Majelis Syuro yang ke-11 kemungkinan. Karena waktu itu berarti belum diambil keputusan. Belum diambil keputusan yang kemudian dipetakan oleh beliau demikian. Seiring berjalan waktu kan ada dinamika informasi macam-macam tuh. Macam-macam. Ada informasi terbaru segala macam. Setiap orang mempertimbangkan, ada masukan segala macam. Dan di Majelis Syuro yang ke-11 11 yang setahu saya bahkan infonya sampai 5 hari tuh. Apanya itu 5 hari? Musyawarahnya, syuronya. Masya Allah. Sampai setelah itu ada beberapa pimpinan yang masuk rumah sakit apa segala macam. Artinya ini diskusinya serius. Diskusinya serius. Dan bukan berorientasi kepada gagah-gagahan ini saya paling banyak dukungan, bukan. Mana yang terbaik, sehingga prioritas itu kepada kualitas. Yang ya saya sendiri bukan anggota Majelis Syuro ya. Cuma dengan pengumuman pada saat itu yang menyampaikan bahwa sudah ada pertemuan dengan Pak Prabowo, yang itu kemudian hasil pertemuan juga berarti disampaikan di Majelis Syuro, dibahas lagi, kemudian dan menyampaikan bahwa PKS memiliki hubungan yang baik dengan Pak Prabowo. Itu yang disampaikan ke publik. Belum dalam bentuk keputusannya gabung atau tidak. Tapi kayaknya masyarakat juga sudah bisa nangkep ya dengan hal itu. Kemungkinan besar ketika itu berarti keputusannya, ya saya tidak mendengar bahwa kemudian keputusannya voting. Berarti ada informasi terbaru segala macam, maslahat, madarat, yang kemudian akhirnya ambil keputusannya untuk prioritas pertamanya dengan arahan komunikasi yang baik itu untuk membuka gabung, lebih kemudian gabung. Kalau saya secara pribadi mencoba memaknai dibentuknya PKS sebagai dalam bentuk partai politik, bukan ormas. Karena waktu itu kan para aktivisnya mau bentuk ormas atau parpol gitu. Akhirnya pilihannya parpol dengan tujuan memang dan sebagai partai reformasi untuk reformasi pemerintahan, islahul hukumah, perbaikan pemerintahan. Yang itu akan lebih efektif memang dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar kita bisa teriak, mengkritik, tapi bukan sebagai decision maker. Dan saya kasih beberapa contoh, misal ada pimpinan PKS yang menyampaikan ide ke Bu Menteri Luar Negeri ya, Bu Retno Marsudi, ide agar Indonesia mengambil peran lebih terkait dinamika yang terjadi di Palestina. Dengan mengundang semua faksi yang ada di Palestina, semua elemen, agar berkumpul, memberi ruang mereka berdiskusi, membuat kesepakatan agar ada persatuan. Mengundang ke Indonesia. Ke Indonesia. Dan informasi yang saya terima, Bu Menlu, wah bagus nih idenya. Kemudian disampaikan ke Presiden. Presiden juga mengapresiasi ide itu. Cuma kemudian ketika menanya siapa yang mengusulkan, Pak HNW gitu dari PKS, akhirnya itu tidak dieksekusi. Waduh, kan sayang. Dan ternyata 2 atau 3 minggu kemudian ide itu dieksekusinya oleh China. Faksi-faksi Palestina diundang kumpul di Beijing, dan kemudian Hamas, Fatah dan elemen-elemen yang lain semua sepakat bersatu untuk Palestina. Padahal itu peran itu sebenarnya bisa dimainkan oleh Indonesia sebenarnya. Itu konteks luar negeri, konteks luar negeri.
dalam konteks dalam negeri pun sama sebenarnya. Ada banyak ide gagasan yang akhirnya kita nggak bisa eksekusi karena kita di luar dan ada barir secara politik ini bukan bagian, sehingga ide-ide itu nggak bisa dieksekusi. Padahal sebenarnya ada banyak ide gagasan yang bisa dilakukan gitu. Jadi untuk perubahan itu. Jadi kembali kalau ke pernyataan Bang Mardhani tadi tentang 7525 itu bagian dari proses yang belum selesai ya. Proses dinamika. Dan kemudian ada dinamika lebih lanjut yang akhirnya terjadi sebuah konsensi dan itu. Nah, saya jadi ingin bertanya juga, apakah di Majelis Syuro itu mekanismenya akan selalu konsensi atau memungkinkan juga voting? Mungkin. Oh, memungkinkan ya. Memungkinkan voting juga. Okay. Ya ketika tidak ada konsensus ya voting. Oke. Nah, ada memang pengambilan keputusan yang voting. Misalkan dan pernah terjadi pemilihan ketua Majelis Syuro. Ya. Yang terakhir sebelumnya itu voting. Setahu saya voting. Iya. Karena saya udah bayangin sih itu kalau musyawarah pasti pada nggak mau gitu. Ustadz aja lebih baik. Ini udah kebayang, udah voting aja. Nah, ini setahu saya voting, setiap anggota Majelis Syuro mengusulkan 3 nama begitu. Dan yang tertinggi itu yang kemudian diputuskan jadi Majelis Syuro. Tapi saya dapat isu begini, Kang. Konon katanya Majelis Syuro dulu di PKS dengan yang sekarang udah beda katanya. Kalau dulu beneran tuh katanya musyawarah, konsensi segala macam atau sampai voting tadi. Kalau sekarang ini ada sekelompok orang yang menguasai gitu, sekitar 3-4 orang katanya. Ya, pokoknya kalau 3-4 orang ini udah A, ini semuanya bisa dikondisikan. Itu isu beredar di masyarakat, terutama di para simpatisan PKS. Masya Allah. Pertama kalau di kita Syuro itu sistem yang bukan cuma di Majelis Syuro. Jadi kekhasan perjuangan kita itu syuriatul amal, kerja-kerja yang dimusyawarahkan. Sehingga ada istilah syuro atau musyawarah yang berjenjang. Termasuk contoh pilkada itu berjenjang, dimulai dari usulan kader, usulan pembinaan, struktur DPR, DPC, sekian nama di DPD, usulin ke DPW, dimusyawarahkan, usulin ke DPP, DPTP, baru diputuskan. Jadi itu semuanya berjenjang. Dan kita meniru Rasulullah yang memang sangat gemar musyawarah. Sangat gemar musyawarah dalam berbagai hal Rasulullah itu. Nah, kita coba praktekkan dalam berpartai pun semuanya musyawarah. Dan itu fungsi musyawarah itu untuk manul istibdad diantaranya, mencegah kediktatoran. Baik kediktatoran satu orang atau beberapa orang seperti tadi. Baik kediktatoran atau beberapa orang tertentu yang kemudian seolah bisa mengkondisikan. Prinsip dasarnya adalah ketika masuk ke Majelis Syuro tidak boleh membawa agenda dari luar. Kalau informasi segala macam disampaikan secara terbuka, dibicarakan bareng-bareng, begitu. Jadi jangan sampai ke Majelis Syuro itu membawa misi orang lain gitu, itu nggak boleh. Bahwa kita punya pendapat, ya terbuka semuanya disampaikan. Itu bukan cuma di Majelis Syuro, syuro-syuro di yang lainnya pun, karena Majelis Syuro itu nama lembaga sebenarnya di PKS. Itu lembaga tertinggi kayak MPR-nya gitu. Iya. Hal liwal akdi lah kalau di ininya. Di DPP ada syuronya, DPW ada syuronya, MPP, semua lembaga ada syuronya, ada musyawarahnya. Nah, memang kalau nama lembaga tertingginya Majelis Syuro di PKS. Jadi kalau meskipun saya tidak terlibat, saya yakin itu nggak begitu, karena saya yakin yang lain pasti akan mengkoreksi. Itu yang buat saya tenang, karena terutama orang-orang yang saya kenal, ya kalaupun nggak setuju, musyawarah terbuka, tapi di forum yang tepat begitu. Jadi 99 ini insya Allah terjaga gitu ya? Husnuzon saya begitu. Ada 60-an yang dipilih, kemudian ada sekitar 30-an itu yang diangkat berdasarkan kepakaran. Kalau yang dipilih representasi dari wilayah, ada pemilunya. Di PKS ada pemilu untuk memilih anggota Majelis Syuro. Anggota Majelis Syuro kayak legislatifnya lah. Melalui akdi. Kemudian ada juga yang berbasis kepakaran, yang diangkat begitu. Baik, jadi klarifikasinya itu tidak benar ya. Saya yakin tidak benar. Saya bahkan sampai mendengar sampai muncul namanya. Ini orang ini oknum PKS yang bikin PKS jadi tidak aspiratif tuh ini orangnya gitu. Sampai begitu nggak ada ya.
Saya kira kalau 99 hanya karena 4 enggak. Baik. Nah, kan ini yang kemudian berlanjut kan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, buktinya kok gimana caranya gitu? PKS kok bisa usung Marcel untuk Tangsel misalkan ya, atau Bobi Nasution. Penjelasan itu kan yang terus ditunggu oleh para simpatisan PKS. Kalau saya berani itu mewakili simpatisan PKS karena terbukti Kang di komen-komen di Japrian di segala macam kita sama-sama sebagai simpatisan PKS dan kemarin dukung Pak Anies gitu. Nah, ini tentu perlu dijawab. Ya saya jawab sesuai yang saya tahu ya. Dengan ya sependek pengetahuan saya. Terkait dengan dinamika di Sumut dengan di Tangsel. Nah, mau yang mana dulu nih? Bebas lah. Yang paling enak. Yang Sumut nih. Yang Sumut dulu. Sumut itu kan sependek pengetahuan saya dinamika yang terjadi terkait dengan isu politik dinasti. Yang Bobi Nasution sebagai menantu dari Pak Jokowi. Dan politik dinasti ini memang sebenarnya kalau ditarik mundur itu dari Pilkada 2020. Ya, ketika Gibran jadi calon di Solo. Kemudian Bobi di Medan, di kota Medan. Yang saat itu PKS tidak mendukung, tidak mengusung keduanya. Dan muncullah yang tentang politik dinasti itu. Dan dari PKS juga ada saat itu, dan dijelaskan sebenarnya di situ reasoningnya. Ditambahan dulu Kang. Pertama itu kenapa di Bobi Nasution sebagai menantu Jokowi. Satu lagi, dulu kan PKS dukung Edi Rahmayadi. Nanti saya coba ini kan. Pertama terkait dengan politik dinasti. Di penjelasan terkait dengan Pilkada yang 2020, penjelasannya itu kaitan dengan potensi penyalahgunaan wewenang dari presiden, dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi saat itu menjabat sebagai presiden, bukan semata karena beliau anaknya atau menantunya. Yang kita antisipasi adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan apa? Karena berpotensi menggunakan resources negara untuk pemenangan anaknya atau menantunya. Itu yang kita saat itu kritisi. Bukan dinasti sebagai dinasti ansihnya. Karena kalau sebagai dinastinya misal, kita justru setuju sistem dinasti, sistem kerajaan di Yogyakarta. Karena di Yogyakarta gubernur sistemnya dinasti, kerajaan kan, kesultanan. Gitu. Jadi tidak berdasarkan pemilihan. Itu sistem dinasti sebenarnya. Dan PKS termasuk yang setuju ketika dulu ada gonjang-ganjing untuk jadi pemilihan. Respon masyarakat Jogja juga luar biasa. PKS termasuk yang menyetujui Jogja dengan sejarah kontribusinya kepada NKRI segala macam ada kekhususan, ada keistimewaan. Sistem untuk gubernurnya begitu. Tapi kalau untuk kokamnya kan enggak. Jadi bukan ansih dinastinya. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Islam juga pasca Khulafaur Rasyidin kan sistem kerajaan sebenarnya. Termasuk sistem kesultanan yang sampai sekarang masih berlaku. Kita menghormati juga di beberapa daerah sistem kesultanan masih berlaku meskipun tidak menjadi decision maker urusan publik ya, kecuali yang Jogja. Dan itu juga kita nggak ada masalah dengan itu. Jadi bukan ansih di situnya. Makanya kita juga tidak muncul isu itu ketika misalkan putrinya Pak Ma'ruf Amin ikut pilkada di salah satu kokab di Banten. Kenapa? Karena peluang penyalahgunaannya kecil. Sehingga publik juga tidak begitu resisten dengan hal itu. Nah, 2020 itu potensi itu besar. Nah, kembali ke sekarang, sebelum masuk ke situ, tadi betul 2000 sebelumnya itu pilkada sebelumnya PKS pendukung Pak Edi Rahmayadi. Dan kemarin juga agak mirip dengan Jakarta sebenarnya. Kita prioritas utama itu Pak Edi. Pak Edi.
Dukungan itu ke Pak Edi. Yang lainnya semuanya kecuali PDIP ya, itu sudah ke Bobi Nasution. Kita harus Pak Edi. Mirip Jakarta ya? Mirip. Karena waktu itu peraturannya masih 20%. Kita minta, ayo lengkapi gitu. Lengkapi. Dan waktu itu Pak Edi pun komunikasi dengan PDIP mentok. Karena mungkin sebelumnya lawan politik begitu. Jadi ada potensi sama seperti Jakarta. Seperti PKS dengan Pak Anies, PKS dengan Pak Edi juga ada potensi jadi penonton aja nih gitu. Jadi penonton. Akhirnya kemudian sama. Kita pun ada batas waktu yang ketika ini belum dapat juga SK, akhirnya kita buka opsi yang lain. Kita buka opsi yang lain dengan melihat bahwa pada hari H pemilihannya Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi. Jadi potensi penyalahgunaan yang tadi jadi alasan penolakan politik dinasti itu pada hari H pemilihannya memang sekarang masih ya. Dan ini memang yang menjadi meragukan itu tadi tuh. Bulannya masih ada, yang matahari baru belum muncul gitu. Jadi kadang ketuker-tukernya di situ. Sehingga ketika membuka opsi dengan Bobi itu bukan karena dia menantu Jokowinya, bukan. Karena ya ini potensi kita hanya jadi penonton atau kita ikut terlibat. Emang kenapa kalau jadi penonton aja, Kang? Dampaknya? Dampaknya ya kita juga tidak terlibat di pemerintahannya. Artinya ya jadi penonton nantinya. Kan kalau kalah juga sama, tidak terlibat di pemerintahan. Betul. Jadi potensinya kalau jadi penonton sudah pasti kalah itu. Bahkan kalah juga enggak. Karena nggak bertanding. Iya, karena nggak bertanding. Bukan ada aturan nanti di depan nggak boleh ikut kontestasi nggak? Saya lupa sih aturannya. Itu pilpres ya, yang begitu. Dan itu jika memenuhi persyaratan minimum tapi nggak mencalonkan kalau tidak salah. Kalau pilkada saya belum baca tuh aturannya. Jadi alasannya sebatas itu sajakah? Ataukah memang ada misalkan ya seperti yang tadi sudah kita diskusikan bahwa pemilih PKS itu pemilih yang rasional, maka akan selayaknya menggunakan proses-proses membandingkan rekam jejak apa segala macam dengan kinerja Edi Rahmayadi sebagai gubernur dan Bobi Nasution sebagai wali kota. Kalau dalam konteks kinerja yang lebih tahu sebenarnya teman-teman yang di Medan dan di Sumut ya. Karena tadi kan usulannya dari bawah sebenarnya. Usulannya Pak Edi Rahmayadi, ya ketika ini mentok, ya opsi berikutnya. Opsi berikutnya yang kemudian dijajaki. Dan itu pun tidak memberikan cek kosong. Ada sekian komitmen deal-dealannya. 9 kalau nggak salah. 9, termasuk urusan Palestina apa segala macam itu jadi komitmen yang ya, perjanjiannya di situ. Yang itu tidak disepakati oleh Edi Rahmayadi? Atau kalau dengan Edi pada awalnya kita udah siap dengan beliau kan? Nggak, ya tadi ada klausul 9 tadi. Kalau yang klausul 9 saya nggak tahu ada perjanjian itu atau tidak ya, karena kan sudah bersama selama ini, sudah sama tahu. Cuma ada potensi sama-sama jomblo. Begitu. Kita buka opsi ini, dan ketika akhirnya ini siap dengan 9 kesepakatan, ini belum dapat pemenuhan kursi. Ketika diambil keputusan ke sini, nggak lama kemudian PDIP ngebuka tuh, dan akhirnya Pak Edi Rahmayadi masuk dan jadi kader PDIP. Jadi saat ini pilihannya, kalau mau dibuat pilihan ya, dalam konteks background partai, Pak Bobi Nasution dengan wakilnya itu satu dari Gerindra, satu dari Golkar. Ini PDIP dua-duanya, begitu. Jadi pilihannya, bangga dipersilahkan itu jadi, karena urusan pilkada bukan urusan ansih akidah, bahkan dominannya muamalah kan. Yang jadi problem ketika kita menilai politik sebagai wilayah muamalah dengan kacamata akidah saja. Sama seperti pilkada Jakarta. Ya Pak Anies Muslim, Pak Ridwan Kamil Muslim gitu. Jadi urusan itunya sih sebenarnya nggak ada masalah. Urusannya wilayah muamalah. Kalau muamalah ini wilayahnya mana yang lebih maslahat, mana yang lebih madarat, atau antara maslahat dan madarat. Jadi mungkin ini sebagai jawaban juga ke
Bang Abdur misal begitu yang tadi PKS itu harusnya sebagai partai dakwah tidak lihat untung rugi. Loh, para ulama mengajarkan maslahat madorot gitu sebagai pertimbangan. Dan pertimbangannya konteks pada saat itu ya. Beda kalau peraturan yang perubahan jadi di bawah 20% itu sebelumnya. Pasti berbeda ininya. Situasi akan berbeda. Plus ada satu lagi. Ketika kita sudah membuat kesepakatan, ada perubahan peraturan, nah, tidak bisa semudah itu membatalkan ini kan. Ini udah deal begitu. Apalagi situasinya, akhirnya ini PDIP ini Gerindra Golkar, sama-sama bukan PKS gitu. Kalau mendengar kata pembatalan, nah sekarang jadi saya ingat nih, terus kenapa ke Marcel bisa dibatalkan? Nah untuk Marcel, situasinya begini. Emang beberapa agak mirip juga dengan Sumut ya. Cuma kalau Tangsel setahu saya petanya, koalisi yang terbangun itu paket. Paket provinsi dengan 8 kota kabupaten se-Banten. Jadi partai-partai yang berkoalisi di Pilgub bersepakat bahwa paket koalisinya itu sampai ke Kokab 8. Khusus Banten. Khusus Banten. Yang ini petanya bahkan Gerindra dengan Golkar beda nih. Karena begitu setahu saya di situ. Jadi bukan Kim juga. Bukan Kim plus di situ. Nah, yang kemudian masing-masing ini kan usulannya akan di mana alokasinya. PKS kemudian ini kira-kira yang siap kadernya di Kokab mana saja. Selain provinsinya kan udah dapat calon wakil gubernur. Akhirnya sudah ada yang jadi cagup di sini, cabub calon bupati di sini, calon wakil di sini. Yang alokasi PKS sudah habis tuh akhirnya. Dari semua itu untuk Tangsel, wakil itu alokasi Gerindra. Itu alokasi buat Gerindra. PKS sudah habis di Kokab yang lain. Sehingga PKS dan partai-partai yang lain mendukung yang di situ yang calon wakil wali kotanya dari Gerindra. Wakil wali kotanya. Kalau wali kotanya? Wali kotanya setahu saya dibuka siapa yang memang siap ya. Tapi wakilnya dari Gerindra. Makanya Gerindra juga silakan calon wali kotanya siapa. Tapi untuk wakil dari kunci sama Gerindra dan namanya masuk kemudian sebelumnya tanpa nama. Sebelumnya tanpa nama. Baru nama itu masuk belakangan. Nah, ketika masuk Gerindra, Marcel, ternyata kan respon publik luar biasa tuh. Respon publik luar biasa. Sebagai rekan koalisi di situ, PKS sudah menyampaikan ini ada respon dari publik seperti ini ke Gerindra. Nah, selain kemudian waktu itu ternyata yang sempat siap jadi calon wali kotanya kan Pak Rija Patria. Dari Gerindra juga, itu jadi Gerindra tuh. Gerindra. Nah, sehingga ketika mengganti nama itu kewenangannya memang bukan di PKS. PKS paling menyampaikan ini aspirasinya ada usulan seperti ini, respon masyarakat segala macam. Ya teman-teman Gerindra tetap kekeh wakilnya beliau. Bahkan kalau pun mau diganti itu yang cawalkotnya memang nggak lebih terbuka karena awalnya bukan alokasi Gerindra. Begitu. Jadi lebih mangga kalau Parijanya gitu. Yang dikunci oleh Gerindra calon wakil. Begitu. Dan karena ini paket, kalau misalkan ini menolak bisa dibongkar semua. Bisa dibongkar semua. Begitu. Makanya kaidahnya kembali lagi. Ya tadi kan ketika ini masih tetap kalau ini enggak, yang itu bisa batal semua tuh. Yang cawagup batal, cabuk batal, ini batal begitu. Sehingga beberapa bilang ini bisa jadi kayak semacam udah pajaknya lah, semacam pajak. Karena memang bukan tanda kutip alokasi PKS di situ di Tangsel. Itu domainnya di Gerindra. Aspirasi sudah disampaikan. Gerindranya tetap dengan itu. Tapi ternyata bisa jadi dibatalkan? Pertama karena ada yang MK itu. Kedua, kita lihat ini untuk yang Tangsel
dari penilaian berapa ini hal-hal ada hal udah prinsipil gitu. Ada prinsipil. Meskipun konsekuensinya kita tahu bisa dibongkar semua itu. Meskipun akhirnya kayaknya Tangsel jadi pengecualian bagi semua partai termasuk yang koalisi di Pilgub karena pada akhirnya kan PKS versus everybody di semua partai di Tangsel itu. Di Tangsel. Jadi PKS sendirian semua partai koalisi semua kecuali PKS. Oke. Pasangannya siapa yang di Tangsel tuh? PKS. Pak Rama dengan Bu Sinta, Dr. Sinta. Itu PKS nomor urut berapa tuh suara di Tangsel? Kedua kalau nggak salah ya. Kedua ya? Oke. Saya lupa. Dan informasi yang saya terima, Pak Riza juga agak keberatan dengan calon wakilnya itu. Dan akhirnya beliau mengambil keputusan tegas mundur kan. Akhirnya nggak bisa maju. Jadi sebenarnya feedback terkait dengan calon wakil ini dari banyak pihak. Dari banyak pihak. Jadi cuma teman-teman Gerindra, nah yang jadi problem kan betul bahwa PKS sebagian dari koalisi, ininya ke PKS. Padahal decision maker terkait dengan nama itu di Gerindra. Nah, saya nggak tahu teman-teman yang ini kan tahu itu kader Gerindra misalkan. Masukannya sudah menyampaikan nggak ke Gerindra? Kalau PKS mah menyampaikan masukan ke Gerindra terkait itu. Seperti itu. Oke. Ini selalu ada cerita ya, jadi yang tidak terlalu terekspos ke media. Seperti yang barusan ini juga saya baru dengar. Oh ternyata begitu cerita. Dan akhirnya mungkin karena waktunya juga udah mepet, jadi yang lain pun relatif aman akhirnya jadi. Iya betul. Kalau jauh-jauh hari ya bisa dibongkar juga tuh. Betul. Nah, kira-kira Kang Indra dari perbincangan kita yang sepanjang ini tadi apa ya? Kalau kita kasih judul kira-kira apa ya? Tabayun PKS atau kalau ngambil dari judulnya Felix Yao itu kan Dear PKS. Nah ini menjawabnya. Boleh lah nanti kita pikirkan soal judul. Tapi kira-kira ada nggak yang belum tersampaikan tapi harus disampaikan atau mungkin sekaligus closing statement? Ya kita ini adalah boleh dibilang ijtihad politik ya. Ijtihad politik yang prosesnya musyawarah. Bisa benar, bisa salah. Begitu. Kalau benar pahalanya 2 katanya. Nah, kalau salah pahalanya 1. Kalau ijtihad ya. Dan prosesnya insya Allah memang merujuk kepada tadi. Yang ijtihad itu kan seingat saya ijtihad itu adalah badlulusi fi naili hukmi syar'iyyin bitoriqil istinbat minal kitabi was sunnah. Aslinya ijtihad itu memang dalam konteks hukum syariat sebenarnya. Tapi kemudian diperluas maknanya dalam pengambilan keputusan muamalah segala macam, dan itu bagian dari syariat kan. Yang wilayah politik itu wilayah ijtihad yang sangat luas. Yang sangat luas. Yang kemudian kita bisa meneropongnya tidak hanya dalam kacamata akidah, hak batil benar salah, tapi juga dalam perspektif muamalah. Dan siasah politik memang domainnya lebih besar muamalah. Kalau muamalah, mana yang aslah, lebih maslahat, mana yang lebih minim madorotnya, dominannya gitu. Nah, tinggal dipadukan, tidak hanya menggunakan satu kacamata. Kalau satu kacamata bisa terjebak ke tadi takfiri secara halus, termasuk juga akhirnya labeling ke sesama muslim dengan label-label yang munafik lah, kufur, halal darahnya apa, hati-hati. Padahal hanya sekedar perbedaan pilihan politik yang tadi bisa benar, bisa salah. Dan terkait dengan masukan segala macam, kami ucapkan terima kasih. Sebagaimana kewajiban kita untuk saling menasihati, teman-teman menasihati kami pun menyampaikan dinamikanya seperti ini. Tidak harus setuju, bisa jadi kita berbeda. Cuma yang kita sampaikan ingin mengajak bahwa kita berjuang ini ada banyak episode. Dan ada episode ke depan yang saya yakin ada banyak titik temu nih. Jadi kalau ada yang bye-bye PKS, see you later. Keren ini. Sampai jumpa lagi. Ada banyak episode ke depan kita akan ketemu. Selama orientasinya kemaslahatan, kebaikan, akan ada banyak pertemuan insya Allah ke depan. Jadi buat yang mengatakan selamat tinggal PKS, mau direvisi boleh, atau kalau tetap ya selamat tinggal PKS, sampai jumpa
di waktu yang dekat di depannya gitu ya. Ketika kita bertemu di titik-titik kesamaan. Karena saya kira kalau basic dasarnya kita sama-sama di wilayah yang berniat untuk kebaikan pasti ketemu lah ya. Cepat atau lambat akan ketemu. Insya Allah. Tenangnya di situ. Nah, terima kasih Kang Indra, Presiden Gema Keadilan, juga kalau dalam konteks pilkada sebagai jubir muda-mudi Jabar Asih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat SJ Channel semua. Penting ini untuk disebarkan, di-share ke yang lain untuk segera mempercepat kesalahpahaman yang terjadi selama ini, dan ya kita sama-sama berjuang di pilkada ya, karena ini bagian dari perjuangan kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.